Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mustikarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang letak masing-masing negara di Asia Tenggara beserta ibu kotanya, kemudian letak astronomis Asia Tenggara dan Indonesia, kemudian nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara, serta nama-nama sungai yang ada di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, saya juga menjelaskan tentang aktivitas penduduk Asia Tenggara, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Jadi, negara Asia Tenggara ini memiliki 11 negara. Yang pertama, ada Myanmar, beribukotakan di Burma, kemudian ada Thailand, beribukotakan di Bangkok, kemudian Laos, beribukotakan di Vientiane, kemudian ada Vietnam beribukotakan di Hanoi, kemudian ada Kamboja, beribukotakan di Phnom Penh, kemudian ada Malaysia, beribukotakan di Kuala Lumpur, kemudian Singapura, beribukotakan di Singapura, kemudian Brunei Darussalam beribukotakan di Bandar Seri Begawan, kemudian Indonesia beribukotakan di Jakarta, Timur Leste beribukotakan di Dili, dan terakhir adalah Filipina beribukotakan di Manila. Jadi itulah 11 negara beserta ibu kota yang ada di Asia Tenggara. Kemudian di sini saya juga menjelaskan bahwa Asia Tenggara ini berdasarkan letak astronomisnya terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dengan letak letak astronomisnya ini membuat Asia Tenggara beriklim tropik. Kemudian letak astronomis Indonesia. Jadi, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Jadi, dengan letak astronomisnya ini membuat Indonesia beriklim tropis, kemudian memiliki curah hujan yang tinggi, serta dengan letak astronomisnya ini, Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah waktu, yang ada waktu Indonesia bagian timur, WIT, waktu Indonesia bagian tengah, WITA, dan waktu Indonesia bagian barat, WIB. Jadi itulah penjelasan tentang letak astronomis Asia Tenggara dan Indonesia. Kemudian saya juga menjelaskan tentang nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama kita berfokus kepada Indonesia. Di Indonesia ini merupakan negara kepulauan, negara yang terluas di Asia Tenggara. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan lain-lain. Kemudian ke negara tetangganya ada di Filipina juga terbanyak pulau seperti adanya Pulau Luzon, Pulau Mindoro, Pulau Negros, ada Pulau Mindanao, dan lain-lain. Kemudian nama-nama sungai yang ada di Asia Tenggara ini, yang pertama kita lihat dari Myanmar. Nah, Myanmar ini ada sungai yang bernama Sungai Iriwandi, kemudian ada Sungai Slawen, kemudian sungai di negara Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sungai yang paling terkenal itu ada namanya Sungai Mekong. Kemudian di daerah Malaysia dan ada yang namanya Sungai Perak dan Sungai Pahang. Kemudian di Indonesia sendiri ada namanya Sungai Batanghari di Sumatera Barat, Sungai Musi di Palembang atau Sumatera Selatan. Kemudian ada Sungai Kinabatangan di Kalimantan, kemudian ada Sungai Ranjang, Sungai Kapuas, Bintaro, dan lain-lain. Kemudian di Jawa ini ada yang namanya Sungai Brantas dan Sungai Cagayan. Dan di Filipina ini juga ada namanya Sungai Mindanao. Kemudian yang terakhir saya menjelaskan aktivitas penduduk Asia Tenggara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Asia Tenggara ini memiliki iklim
tropik. Jadi pada umumnya masyarakat di Asia Tenggara ini bermata pencarian dalam bidang agraris atau pertanian, kecuali di negara Singapura. Memang Singapura itu seperti yang kita ketahui bahwa adalah negara maju. Jadi kegiatan ekonomi penduduknya itu sudah bermata pencarian dalam bidang industri. Kemudian dalam bidang sosial budaya, mereka itu selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara meningkatkan atau memperluas kesempatan kerja bagi rakyatnya, meningkatkan kesehatan dan lain-lain untuk rakyatnya. Kemudian untuk mencapai kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi, masyarakat atau negara di ASEAN ini berusaha meningkatkan kerjasama antar negara tetangga, yang mana seperti kita ketahui didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tujuan kerjasama ini dibuat atau dilakukan itu mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan. Tujuannya adalah agar terciptanya kemajuan bersama dan kerukunan dari negara-negara Asia Tenggara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh aktivitas penduduk Asia Tenggara dalam bidang pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan perluasan apa saja, meningkatkan kesehatan. Kemudian dalam bidang budaya dilakukannya pertukaran budaya dan seni. Kemudian mendatangkan jadi itulah dilakukannya pertukaran budaya dan seni antara satu negara dengan yang lain. Mereka selalu bekerja sama, saling menjaga hubungan di antara negara-negara tersebut. Kemudian dalam bidang pendidikan misalnya ada dilakukannya pertukaran mahasiswa antar negara dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.